Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi saudara. Puji Tuhan, jika pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekaligus perjamuan suci. Kiranya kesehatan dengan kesatuan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini.
kesempatan dan kesempatan untuk berkarya dalam bimbingan dan pertolongannya. Karena itu, mari bersama kita landaskan setiap kegiatan kita, ibadah, pelayanan, bakti kita dalam kehidupan sehari-hari, dan masuklah kepada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang akan menolong kita, memberi kita jalan bimbingan dan segala berkat kerajaan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Haleluya. Mari bersama siapkan roti di tangan kananmu, angkatlah kepadanya. Haleluya. Bukankah roti yang kita wujudkan kepada Tuhan dan segera kita makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita mengambil. Bukankah cawan anggur yang kita wujudkan kepada Tuhan dan segera kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus kita. Maju dulu Tuhan Yesus, maju dulu.
syukur ya Allah, jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah perjamuan suci pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memimpin ibadah kami, Engkau senantiasa memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas pada pagi hari ini. Juga memberkati jemaat yang hadir pada saat ini, kiranya damai sejahtera senantiasa berlimpahkan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Beri tos atau jabat tangan disambut kiri kanan Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini ya, kita sudah mengikuti perjamuan suci pada pagi hari ini. Kiranya dengan perjamuan suci ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan, yang mengalami jalan buntu diberikan kemudahan, dan Tuhan senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kita menjelang Idul Fitri Bapak Ibu. Nah, baik, kita akan menyanyikan satu pujian Anggur Baru, Roh Kudus Tuhan bersama.
kita akan memberikan persembahan kita, baik persembahan perpuluhan, persembahan Paskah, persembahan ucapan syukur dan persembahan yang lain. Nanti Bunda akan berdoa untuk persembahan kita pada akhir. Kami undang untuk petugas kolekta untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami, yaitu persembahan persepuluhan, persembahan Paskah, persembahan syukur, dan persembahan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, dan juga kami yang belum sempat memberikan Tuhan, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mempersembahkan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Salah apa Bapak Ibu? Satu juga Gandor Gusti. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu angkat pujian mengalah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Kuasa Roh Kudus,
ibadah kami kepada Engkau di pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya persembahan pujian kami ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati setiap kami umat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Sehingga dengan pujian ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan melalui pujian ini kami juga boleh mendapatkan penghiburan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kini Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan beracara pada pagi hari ini di dalam pewartaan firman-Mu bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami hamba-Mu ini dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut akan firman Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mohon maaf kalau pada pagi ini saya tetap pakai berangus ya, karena sepanjang hari kemarin saya itu badan saya lemah sekali ya, lemah dan gergesi. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan ini juga dengan keadaan yang demikian ini. Kemarin siang sempat saya mau menyerahkan pelayanan ini kepada Bapak Ishak. Bapak Ishak mengatakan, "Gak apa-apa Mas, pakai masker aja, tetap melayani pakai masker aja." Dan puji Tuhan, meskipun dengan keadaan yang sedikit agak goyang-goyang, tapi puji Tuhan pada pagi hari ini saya dapat bersama dengan Bapak Ibu di dalam membangun ibadah di pagi hari ini. Tapi sebenarnya kalau saya pakai masker dan pakai kacamata, saya tidak bisa baca. Karena apa? Karena tembung kacamatanya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari surat Roma pasal yang ke-6. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan, mari sekali lagi dengan penuh hormat kita akan bersama berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Nanti dari kaum bapak atau kaum pria yang membaca pada bagian ayat ganjil, dan kaum ibu dan wanita yang akan membaca pada bagian genap. Kita mulai dari kaum pria, ayat 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dihubungkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya bukti dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah tidak bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam pembacaan ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini ya, mengisahkan daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya setelah kita memberikan satu keputusan untuk mengambil bagian dalam baptisan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian dikasih Tuhan, dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan satu judul, yaitu hidup menyatu dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hidup menyatu dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bentar lagi kita akan bersama-sama memperingati dan merayakan yaitu tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus yang sudah kita kenal. Ada dua ibadah di sana, yaitu ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah katanya, yaitu nanti pada tanggal 7 dan tanggal 9 ya. Dan Bapak Ibu berbicara soal Paskah. Paskah, kalau di dalam Perjanjian Lama, Paskah itu mengisahkan tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Jadi kalau kita berbicara Paskah menurut Perjanjian Lama, maka di situ akan bercerita tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ada waktu bisa baca di dalam Keluaran pasal 12. Di sana dikisahkan bagaimana perjalanan daripada bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir ini atau dari negeri Mesir ini. Nah, kemudian kalau Paskah dalam Perjanjian Baru, ya, Paskah dalam Perjanjian Baru itu kita peringati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Paskah di Perjanjian Baru kita peringati yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, ya, bangkit dari kematian. Dan dalam hal ini kebangkitan Tuhan itu menunjukkan kemenangan daripada Tuhan Yesus atas kuasa maut atau kuasa dosa. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita dibawa untuk kembali mengenang, ya, yang pada hari Jumat nanti kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung dan juga minggunya ibadah Paskah. Ya. Kita akan dibawa untuk mengenang peristiwa yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kita mengenang akan hal ini,
maka di dalam kehidupan kita juga akan bisa mengetahui, kita akan bisa merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita sekalian umatnya. Khususnya bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang telah menerima Dia di dalam kehidupannya. Karena apa? Dengan kita percaya kepada Dia, dengan kita mau menerima Dia di dalam kehidupan kita, maka kemenangan yang diraih oleh Tuhan Yesus Kristus ini juga merupakan bagian di dalam kemenangan kehidupan kita. Ya. Jadi kita hidup sebagai orang-orang yang dimenangkan, ya. Dan karena tadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kemenangan Tuhan atas kuasa dosa. Ya. Jadi dosa kita lah yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mengenal akan Tuhan Yesus, ya, mungkin kita ini tidak merasa kalau kita ini ada di bawah belenggu kuasa dosa. Jadi sebelum kita kenal akan Tuhan Yesus, kita sebagai manusia ini adalah hidup dalam kekuasaan daripada dosa. Kemudian dengan adanya kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, kepada dunia ini, khususnya kepada manusia, ya, yaitu kasih Allah untuk mengembalikan daripada hubungan antara manusia dengan Allah, di mana Allah telah rela mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke muka bumi ini. Dan kedatangannya ke muka bumi Tuhan Yesus tidak untuk foya-foya, tetapi benar-benar untuk menjalankan apa yang menjadi misi daripada Allah bagi dunia ini, khususnya bagi kita umat manusia, yaitu mengembalikan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan bagi setiap kita yang menaruh percaya kepada Dia, maka kita sudah menjadi bagian di dalamnya, yaitu kita ini sudah dipindahkan, ya, dipindahkan dari kehidupan yang ada dalam kubangan dosa, kita dipindahkan ke tempat yang penuh sukacita dan penuh daripada damai dan sejahtera daripada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kasih karunia Allah bukan merupakan kesempatan untuk kita berbuat dosa. Jadi kasih karunia Allah bukan merupakan kesempatan untuk kita berbuat dosa. Tadi di dalam ayat yang pertama, nah kalau kita baca, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita ini bukan merupakan satu kesempatan untuk kita terus dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena mungkin kita mempunyai pemahaman seperti bangsa Israel tadi, semakin kita membuat berlaku dosa, maka semakin besar kasih Allah kepada kita. Tetapi di sini Paulus jelas menyatakan, ya, menentang daripada pemahaman bangsa Israel pada saat itu. Jadi bertekun untuk berbuat dosa, ya, akan menambah kasih karunia Allah oleh Paulus ditentang. Di dalam ayat yang kedua tadi, ya, dalam ayat yang kedua katakan bagaimana Paulus menyatakan, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, jadi bertekun di dalam dosa tidak akan menambah kasih Allah itu mengalir di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mempertahankan kehidupan kita yang telah ditebus, yang telah dibebaskan dari belenggu dosa ini, maka disitulah kasih karunia Allah dinyatakan,
yang semakin mendalam di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mempunyai anggapan yang sama dengan bangsa Israel pada saat itu, ini adalah hal yang salah. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa semakin kita berbuat dosa, bahwa semakin besar kasih Allah pada kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Paulus mengatakan bahwa orang yang menerima kasih karunia Allah adalah orang yang telah mati bagi dosa. Jadi orang yang telah mati bagi dosa, itulah yang akan menerima kasih karunia Allah. Atau dengan kata lain, kita yang sudah menjadi percaya dan menerima Dia di dalam kehidupan kita, dan kita sudah meyakini bahwa korban Kristus yang membebaskan kita dari dosa, itulah yang akan menerima kasih karunia Allah semakin bertambah di dalam kehidupannya. Jadi orang yang telah selesai apa? Selesai dosanya. Jadi sudah tuntas masalah dosa karena sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita sekalian ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita akan menjadi bagian di dalam kehidupan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dapatkah kita sebagai manusia menyelesaikan perkara dosa itu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, ya, dengan kepandaian kita, mungkin dengan kekayaan kita? Dapatkah kita menyelesaikan masalah dosa itu? Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa dalam kehidupan kita. Ya. Apapun yang kita punya tidak akan mampu untuk kita pakai menyelesaikan perkara dosa ini. Yang dapat menyelesaikan perkara dosa tidak ada lain ialah karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Golgota. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kehidupan sekeliling kita, misalnya ini ada satu gambaran, ya, kalau ada orang yang masuk ke dalam lumpur, ya, lumpur itu mungkin dalamnya sekian kalau dimasuki sampai dada mungkin. Tapi pada saat pertama kali orang itu masuk hanya sampai di dengkul saja. Kemudian kalau orang itu berusaha untuk keluar dari lumpur tadi, dengan kemampuannya tidak akan mampu. Karena apa? Semakin banyak bergerak, maka akan membuat orang itu tenggelam di dalam lumpur itu. Jadi mau ngangkat kaki yang kanan supaya bisa keluar dari lumpur ini, kaki kanan kita angkat, kaki kiri kita malah langsung merosot masuk. Kalau toh mungkin kita yang berusaha akan jambak rambut kita ini untuk kita angkat gini, itu juga tidak akan mampu, malah akan semakin masuk, semakin dalam di dalam lumpur itu. Nah, bagaimana orang itu bisa keluar dari lumpur itu? Kalau ada orang lain yang menolong, nah, maka dia akan bisa keluar dari lumpur itu. Ya, mungkin dengan berbagai macam cara orang lain akan bisa menolong. Nah, kalau kita mungkin sudah ada di tengah-tengah kayak kubangan lumpur itu, mungkin orang lain akan bisa mencarikan, tidak tahu itu galah atau apa atau tali, nah, untuk menolong kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam lumpur dosa, maka kita tidak akan mampu untuk kita bisa keluar sendiri, melepaskan diri dari dosa ini, kalau tidak ada yang menolong dalam kehidupan kita ini. Dan satu-satunya penolong yang telah telah hadir di dalam kehidupan kita untuk menolong kita lepas dari segala dosa, tidak ada lain ialah Putra Bapa yang tunggal,
Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari Jumat nanti kita akan peringati kematiannya, dan hari Minggu kita akan peringati kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, kita akan menikmati hidup di dalam keselamatan yang abadi apabila kita senantiasa ada di dalam lingkaran kasih Allah. Jadi kalau kita ingin menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kelepasan dari dosa, maka kita harus tetap berusaha hidup masuk di dalam lingkaran kasih Allah. Karena kasih Allah itulah yang senantiasa akan memberikan kekuatan dan menambah-nambahkan di dalam kehidupan kita ini kemampuan untuk mempertahankan hidup sebagai orang-orang yang telah dibebaskan. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi di dalam ayat-ayat tadi kita mengetahui ada disinggung masalah baptisan. Nah, memang baptisan itu adalah merupakan lambang. Ya, pada saat kita masuk ke dalam air, dicelupkan, diselamkan, itu sama halnya kita dikuburkan. Hidup lama kita dikuburkan. Dan pada saat kita diangkat dari dalam air ini, kita masuk dalam permukaan, kita kembali ke permukaan air baptisan tadi, itu sama halnya adalah dengan kebangkitan. Nah, oleh sebab itu baptisan tadi dikatakan bahwa baptisan adalah lambang kematian dan kebangkitan. Jadi hidup kita yang lama sudah dimatikan dan dikuburkan atau disalibkan di dalam baptisan air tadi pada saat kita diselamkan. Pada saat kita diangkat kembali, kita bangkit dengan mengenakan hidup yang baru. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusan Allah yang telah dibebaskan dari belenggu dosa ini, maka janganlah kita menghambakan diri lagi dengan dosa. Ya. Jangan kita menghambakan diri lagi dengan dosa. Sebab apa? Sebab kita telah mati dari dosa. Kita telah dibebaskan dari dosa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah saat ini kita memilih di dalam kehidupan kita. Bagaimana sepanjang perjalanan kita sebagai umat-umat Allah yang telah dibebaskan dari dosa. Kalau kita tidak peduli akan kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini, maka dikhawatirkan nantinya kita akan mungkin bisa terpeleset lagi. Nah, oleh sebab itu mari kita memilih di dalam kehidupan kita bagaimana kita mengiring kepada Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai umat-umat yang telah dibebaskan dari dosa. Nah, Bapak Ibu, marilah kita seturut dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah kita menghambakan diri lagi kepada dosa, karena kuasa dosa dalam kehidupan kita ini sudah hilang. Ya. Jadi kuasa dosa itu sudah hilang. Jangan sampai kita mau menghambakan diri lagi dengan yang namanya dosa. Dan kalau kita dikatakan tidak menghambakan diri lagi dengan dosa, ya, karena apa? Karena di dalam kehidupan Kristen kita tadi sudah ditandai dengan baptisan. Kita sudah dibaptiskan, dan dibaptiskan itu berarti kita sudah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dan dalam kehidupan yang baru.
Jadi kita ini sudah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia Allah kepada manusia yang penuh dengan dosa, atas pengampunan dosa, kita dilepaskan dari kematian dan dari kuasa iblis, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Dan kita menjadi jemaat Tuhan. Kita menjadi jemaat Tuhan di dalam kehidupan dunia ini, menjadi jemaat Kristen. Dan oleh sebab itu kita harus selalu dapat mengenakan kehidupan kita ini dengan karakter daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena kita telah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus bisa menghidupi karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Karena di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan untuk mengubah. Kehidupan Kristen ini adalah hidup untuk mengubah karakter kita ini sehingga searah dengan apa yang menjadi pikiran dan perasaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, seseorang yang hidup di dalam yang menghidupi hidupnya dengan karakter Kristus, maka di dalam kehidupannya dia senantiasa akan bisa mencerminkan pribadi Kristus di dalam kehidupannya dimanapun mereka berada, baik dalam lingkup keluarga, dalam lingkup persekutuan, maupun dalam lingkup pergaulan dengan masyarakat. Kita bisa mencerminkan karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada hal yang membedakan di dalam pergaulan kita. Dimanapun kita berada, kita tetap harus bisa menunjukkan pribadi Kristus itu melalui kehidupan kita. Dengan sesama yang ada di sekeliling kita, dimanapun kita berada, kita harus tetap bisa menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan sampai kalau aku berhadapan dengan atau berkumpul dengan saudaraku yang seiman, maka aku bisa menunjukkan tentang pribadi Kristus dalam hidup ini. Tapi kalau aku sudah di luaran, bebas, maka saya juga harus ikut apa yang dikerjakan di luar. Sehingga pada saat orang yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Kristus, kita pun juga ikut-ikutan. Dan jangan sampai hal itu terjadi, karena kita harus tetap dapat mencerminkan tentang kehidupan Kristus. Jadi tidak ada pilih-pilih, tidak ada yang membeda-bedakan. Maka kasih kita kepada sesama, baik dalam lingkup persekutuan maupun di dalam pergaulan masyarakat bebas, kita juga tetap sama dalam menyatakan kasih itu. Nah, kalau kita mau peduli kepada orang lain, satu contoh saja, nggak usah dot-dot, bahwa di dalam gereja kita ini, di gereja kita ada satu petugas, ada satu petugas yang di luar iman Kristen kita. Siapa dia? Tukang parkir atau satpam gereja. Ya. Nah, bagaimana pada saat kita datang dalam pertemuan ibadah ini? Dia yang juga selalu ada di luar, bahkan juga ikut menyambut kehadiran kita sebagai umat tebusannya untuk kita datang beribadah. Sebelum kita masuk dalam ruang ibadah, kita pasti bertemu dengan dia, khususnya yang bawa sepeda motor.
atau yang bawa kendaraan lain. Pada saat kita bertemu dengan dia, selain kita bertegur sapa, apa yang kita perhatikan? Dia datang ke tempat ini dengan tujuan untuk membantu kepada kita. Kalau kita kadang naik sepeda, mandek juagrak miring 16. Siapa yang betulkan? Pak Supri. Itu yang betulkan. Dia yang sudah bertugas. Ya meskipun kita percaya bahwa memang dia sudah diberi tugas semacam itu, yaitu kewajiban dia, kita boleh mengatakan seperti itu. Tetapi kepedulian kita untuk sedikit membantu, misalnya pada saat kita datang, ya sepeda dijagrak miring tapi masih teratur. Nah, mungkin nanti Pak Supri hanya tinggal ngedekno saja, pakai jagrak yang berdiri, jagrak tegak itu. Nah, mungkin hanya menggantikan seperti itu, nggak harus angkat nyeret ini. Nah, itu hal kecil yang perlu kita perhatikan untuk menunjukkan bahwa kita hidup untuk menghidupi karakter Kristus dalam kehidupan kita ini. Jadi karakter Kristus itu penuh kepedulian kepada sesama. Dan pada saat kita pembiaran gereja, kita ambil kendaraan kita. Mungkin kendaraan kita yang sudah jebaknya di depan sendiri di halaman rumah depan sana itu ada yang sudah kejepit di paling ujung. Tapi Pak Supri ini sudah titen. Oh ini kendaraan ini, wong itu sing metu dhisik kendaraannya di kono. Diambilkan sama dia. Diambilkan kemudian dibawa sampai ke luar dan sampai ke jalan. Sekarang bagaimana dengan kepedulian kita atas kepedulian daripada Pak Supri yang seperti demikian ini? Apakah pada saat kita sudah Pak suwun itu muni, kadang enggak, kadang langsung dituntun. Oke, jangankan ngerokok kesang, bilang terima kasih ada ya, pernah nggak mengucapkan itu sampai pada saat saya bilang, beliau sudah wong ini, nggak usah saya sebut nama ya, dari beliau sudah wong ini, langsung karena apa? Sepeda harus dijagrak sama Pak Supri ditinggal untuk mengeluarkan yang lain. Jadi dia tahu sepeda sudah di luar, ya sudah langsung dicengklah, tidak boleh Pak Supri-nya. Padahal mau ditaruh seperti ini, sudah tidak dipikirkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jadi sebagian kecil ini juga merupakan yang harus menjadi kepedulian kita di dalam kita menghidupi karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup sebagai umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dipersatukan dengan Kristus Yesus dalam kematian, kebangkitan, dan dalam hidup yang baru. Maka kita juga benar-benar harus memperbaharui namanya kehidupan kita ini. Memperbaharui dengan perilaku kita yang dulu mungkin kita tidak pernah peduli dengan siapapun. Maka setelah kita hidup bersatu dengan Kristus, maka Kristus yang menaruh kepedulian kepada kita manusia, kita pun juga harus berlaku peduli kepada sesama kita. Kasih Allah kepada manusia yang berdosa ini yaitu pengampunan dosa. Dari kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia berdosa yaitu mengampuni dosa kita. Kemudian dengan kasih Allah ini kita diangkat menjadi jemaat daripada Kristus. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan, ya, pada kesempatan pagi hari ini di dalam kita mempersiapkan diri untuk kita
masuk di dalam ibadah Jumat Agung mendatang, marilah kita mau pilih di dalam kehidupan kita. Apa yang selama ini ada di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita sejalan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Ya. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, dengan saya berikan tema tadi, hidup menyatu dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita benar-benar mau menyatukan diri kita, bukan hanya menyatukan pokoknya aku sudah menerima Tuhan Yesus, aku sudah percaya Dia, dan kemudian kita tidak ada tindakan apa-apa. Tapi mari kita mau menunjukkan hidup yang dibaharui dengan menghidupi karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita sekalian. Karena apa yang Tuhan sudah menyatakan kepada kita, kemenangan yang kita terima itu ya adalah kemenangan yang benar-benar menang dari segala kuasa yang ada di sekeliling kehidupan kita ini, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Ya, kuasa-kuasa demikian ini sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus, dan kita juga akan bisa senantiasa hidup di dalam kemenangan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih kalau Tuhan yang sudah menyertakan kemurahannya kepada kita. Ya. Jadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, biarlah kita selalu ada dalam pimpinan dan tuntunannya. Jadi jangan sampai kita melupakan untuk kita ini menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita ini kita akan benar-benar boleh menjadi cermin bagi Kristus di muka bumi ini, dan boleh membawa nama Tuhan yang semakin hari semakin dipermuliakan melalui kehidupan baik pribadi maupun persekutuan dan juga di dalam keluarga kita. Inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian, dan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita di pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan mengucap syukur atas kebesaran kasih dan kemurahan-Nya. Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan menikmati kebesaran kasih kemurahan-Mu. Engkau yang selalu menyatakan kepada kami ya Tuhan Yesus tentang keberadaan kami sebagai umat-umat ketulusan-Mu, khususnya di pagi hari ini ya Tuhan. Melalui bacaan firman-Mu di pagi hari ini, kami boleh kembali disegarkan akan ingatan kami bahwa kami sebagai umat-umat ketulusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai umat yang telah dimatikan di dalam dosa kami bersama-sama dengan kematian Engkau ya Tuhan, dan kami dibangkitkan dan bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan, kami boleh menikmati kemenangan yang Tuhan juga sudah berikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang selalu akan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin di hari-hari yang lalu kami berlaku yang tidak sepantasnya atau yang tidak seharusnya kami lakukan sebagai umat-umat ketulusan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan di masa sekarang ini dan masa yang akan datang di dalam bimbingan dan tuntunan daripada Engkau.
Biarlah cerminan kasih-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, baik di dalam lingkup keluarga, persekutuan maupun dalam lingkup pergaulan di masyarakat luas ya Tuhan Yesus. Sehingga dengan semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi akan firman Tuhan ini di dalam setiap kami yang ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan Yesus ucapan syukur kami. Mohon doa kami yang kami panjatkan kepada Bapa di surga, dan kami beralasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu waktu saya sedangkan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Atas nama Gembala Sidang, pengurus gereja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memakai Pak Joko lebih hari lebih heran, dan kiranya keluarga senantiasa diberikan kesehatan yang biasa. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan nyanyikan lagu Gandol Gusti. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam setiap usaha, pekerjaan, dan studi kita masing-masing. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman. Silakan Ibu Melia.
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6:30 malam di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Naning Sulistiorini, Bapak Yohanes Cahyo Mardiko. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal WL Singer, ibadah Jumat Agung, Jumat 7 April 2023, WL Bapak Paulus, Singer Saudari Fanya dan Ibu Yuliana. Jadwal pelayan penerima tamu, ibadah Jumat Agung, Jumat 7 April 2023, Ibu Endang, Ibu Ati, Ibu Dwi Farida, dan Ibu Tati. Jadwal pelayan kolektan, ibadah Jumat Agung, Jumat 7 April 2023, Ibu Lastri dan Ibu Nani. Jadwal WL ibadah Paskah Minggu 9 April 2023, Ibu Sasi Andriana dan Ibu Luisiana. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 9 April 2023, Bapak Witanto, Bapak Irawan, Bapak Denny, dan Saudara Ivan. Jadwal pelayan kolektan Minggu 9 April 2023, Ibu Kuswati Ningsih dan Ibu Sulastri. Baik Bapak Ibu, saya undang pada berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita untuk doa penutup maupun doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Kepala. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surga, kami bersyukur atas kesempatan yang baik yang Tuhan telah berikan bagi kami di pagi hari ini untuk bersama-sama bersekutu dengan-Mu ya Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan telah berkenan menolong kami untuk membangun puji dan sembah kami serta mempersembahkan persepuluhan kami dengan satu keyakinan bahwa Engkaulah yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami dan Engkau berkenan menerima persepuluhan dari umat-Mu, juga persembahan syukur maupun persembahan Paskah. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang telah mengamalkan, melakukan
ajaran Tuhan. Hamba berdoa kiranya tingkap-tingkap langit dibukakan dan berkat kerajaan-Mu berlimpah dalam kehidupan jemaat-Mu. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini, Tuhan memberkati segala cita-cita dan harapan mereka. Hamba berdoa juga bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan di pagi hari ini. Kiranya berkat kerajaan Allah berlimpah atas kehidupan kalian. Hamba berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Hamba berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan kasih karunia-Mu, kesehatan yang prima, hikmat akal budi, hati yang penuh belas kasih kepada rakyat yang dipimpinnya. Tuhan, kebenaran-Mu ditegakkan, dimuliakan. Tuhan menjagai NKRI dengan pasukan malaikat-Mu. TNI dan Polri diberkati Tuhan secara luar biasa untuk menjaga, menegakkan kebenaran. Kiranya berkat Tuhan atas mereka. Berdoa pula bagi lingkungan gereja-Mu di mana gereja berada. Tuhan memberkati Bapak RW 6, Tuhan memberkati Bapak RT 3 dengan kesehatan yang prima, hikmat akal budi, dan bimbingan-Mu menyertai. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang usia lanjut. Tuhan beri damai sejahtera-Mu. Tuhan limpahkan hati penuh sukacita untuk terus memandang, berharap, percaya kepada pengembalaan yang agung dari Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, saudara sekalian, angkat tangan dan wajahmu kepadanya. Pulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberi kemampuan bagimu untuk hidup sebagai gereja Tuhan yang misioner. Damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Gusti
Amin, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terus.